ngasih materi terkait pemasukan. Ya, dan karena tujuannya masuk ke seleksi wilayah yang setelah kita pelajari itu banyaknya teori, gitu ya. Jadi saya mencoba untuk belajar teori, ya. Ini sesuatu yang mungkin George, Rani juga udah pelajari di kelas waktu itu, tapi saya coba untuk refresh, ya, nge-refresh lagi dari dan ini materinya banyak ya, saya kasih dalam waktu 2 hingga 3 pertemuan di kompleks kompleks Pak dalam 1 jam. Jadi um, ini akan sangat cepat. Tapi kan kalian mahasiswa yang pilih ya, jadi saya percaya bisa diikutin lah sama kalian. Ya, kita coba testing aja, nanti di bagian terakhir ya akan coba ada drilling lah, drilling soal ya. Oke, saya coba screen, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi em, hari ini saya akan coba sharing terkait dengan teori kromatografi. Nanti juga akan dikombin sama teori GCMC sama LC. 15 menit terakhir kita soalnya gitu. Nah, kita mulai sama-sama oleh kita nih. Pemisahan 2 komponen. Kita berusaha kalau dalam kromatografi kita berusaha nanti di kromatografi itu dapat satu eh, analis dengan analis yang lainnya jauh ya, ya eh, terpisah gitu kan, sama juga terpisah ya, berarti harus dijauhin. Nah, di dalam kromatografi ini kita tahu bahwa dia akan dengan peak gunung ini ya. Dan ada besaran namanya PR. Waktu atensi itu adalah uh, waktu sampai ke detektor ya, dari injeksi sampai ke uh, detektor. Tapi karena ada perbedaan kecepatan dalam migrasi anak mahasiswa, Pak, grafiknya kayak gunung gitu. Ya, dia kayak gunung. Artinya apa? Jadi ada beberapa bagian yang duluan di sini, ada beberapa bagian yang telat di sini, tetapi ada yang mostly di sini. Ya, ini mostly. Rata-rata dia ada di waktu ini. That's why kita ambil waktu kata-kata ini sebagai waktu yang mewakili analis tersebut. Ya, kita sebut sebagai waktu retensi. Nah, di sini ada T0, T0 ya. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh LUN ya, untuk sampai ke detektor. Nah, LUN itu kan sebenarnya tidak mengalami interaksi apapun gitu. Jadi dia lolos aja, dia pasti datang ya. Kemudian ini ya, yang paling penting di sini adalah faktor kapasitas. Ya. Faktor kapasitas itu adalah berapa tahan suatu komponen. Kita tahu bahwa ada partai, ada fakta obat. Ya. Berapa kuat dia tekat atau berinteraksi dengan dia mempengaruhi waktu dia keluar ke detektor. Ya, otomatis kalau dia lebih suka berinteraksi dengan fase diam, otomatis dia akan keluar lebih lama atau lebih cepat ke ke detektor ini. Kalau dia lebih suka berinteraksi sama fase diam, Lebih lambat, Pak. diam satu ya.
Bapak Jadi, maaf, suara Bapak agak putus-putus, Bapak. oh gitu. Dari tadi kah atau gimana? Tadi masih kedengaran, Pak, tapi emang agak kurang jelas gitu, Pak. Nah, sekarang tadi banget tuh agak nggak terlalu kedengeran. Ah, oke. Gimana kalau saya coba gini deh. Saya pakai Bluetooth soalnya katanya mau ada konektivitas Bluetooth pakai kabel ya. Benar ya? Cek, 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 cek. Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Oke, oke. Saya coba kayak gini. Semoga kedengaran udah lebih clear. Am I right? Bisa lebih jelas saat ini? Jelas, Bapak. Lebih jelas. Oke. Oke. Nanti kasih tahu aja ya kalau ada trouble-trouble. Oke. Hmm. Oke. Jadi intinya tadi sampai sini ya tadi kita ya. Jadi ketika analit itu berinteraksi lebih lama dengan fasa diam, maka waktu yang dia perlukan untuk sampai ke detektor itu akan lebih lama. Nah, kita mengukur itu dengan namanya faktor kapasitas atau faktor retensi, lambangnya K aksen. Nah, idenya K aksen itu adalah lihat nih ya. Kalian nggak usah perhatiin yang inilah. Ya, ini penurunan-penurunannya aja. Tapi basically, keaksen itu dari suatu analit adalah berapa waktu retensi dia dikurangin waktu void dibagi waktu void. Ya, dan logikanya adalah kalau waktu retensinya makin gede, maka keaksennya makin gede. Ya, logikanya apa tuh? Artinya, kalau keaksennya makin gede, artinya dia makin tertahan oleh fasa diam. Ya, karena kalau dia tertahan sama fase diam, dia akan lebih lama keluarnya. Jadi TR-nya gede. Kalau TR-nya gede, otomatis keaksennya gede. Ya, itu idenya. Ya, jadi faktor retensi itu seberapa lama dia tertahan oleh fase diam. Oke. Nah, kemudian hal kedua yang mau kita lihat di sini adalah resolusi.
ya resolusi pemisahan. Ini yang penting. Karena kalau kalian perhatiin di sini, misalnya kita lihat gambar ini ya, ini ada dua peak nih, ya. Peak yang kanan ini yang paling bagus. Kenapa? Karena terpisah dengan baik. Kalau di peak yang pertama ini, dia masih ada yang namanya tumpang tindih atau overlapping. Ya, jadi ada bagian di belah sini yang tidak terpisah. Nah, jadi resolusi itu menggambarkan derajat keterpisahan, ya. Nah, rumusnya adalah waktu retensi keduanya dikurangin TRB min TRA. Ya, kenapa B kurang A? Karena B pasti lebih gede dibandingkan A. Ya, jadi yang waktu retensinya lebih gede dikurangin yang waktu retensinya lebih kecil dibagi dengan setengah WB tambah WA. WB WA itu apa? Nah, jadi kalau misalnya kita punya kromatogram kayak gini, ya, lebar puncaknya ini disebut sebagai W atau width, ya. Dan nanti kita akan ngomongin juga terkait dengan efisiensi pemisahan. Kalau bisa sih peak itu tuh tipis-tipis gitu, ya, tipis-tipis, ya, nggak boleh yang gemuk-gemuk. Ini nggak bagus. Ya, jadi W itu adalah width atau lebar puncak. Nah, jadi kalau kita perhatiin di sini, rekan-rekan mahasiswa, kita lihat bahwa kalau kita ubah rumus ini, dia jadi 2 kali delta TR dibagi jumlah daripada lebar-lebarnya. Artinya kalau kita mau dapatin resolusi yang gede, syaratnya adalah pertama, selisih waktu retensi kedua komponen harus gede. Ya. Yang kedua adalah lebar puncaknya itu harus kecil. Jadi kalau mau ideal, kita bisa lihat di gambar ini nih, ya, di gambar yang resolusinya 1,5. Ya, atau kalau misalnya kita mau bikin theoretical, tentunya dia harus kayak gini, tipis, sejauh mungkin tipis. Ya, itu artinya kan terpisah ya, jelas. Jadi nggak ada yang overlapping sama sekali di sini. Ya, nah caranya untuk ningkatin resolusi ya pasti naikin delta TR, ya, dengan mengatur kondisi pemisahan dan meningkatkan selektivitas untuk salah satu komponen. Kalau selektivitas salah satu komponen kita utak-atik, maka yang satu ketahan, yang satunya bebas. Gitu. Jadi kan dia kepisah. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah selektivitas. Selektivitas itu artinya adalah seberapa kamu menahan yang satu, tapi nggak menahan yang lain gitu. Pilih-pilih lah gampangnya. Ya. Jadi daya pisah suatu kolom. Dia lebih pengen misahin yang satu dibandingkan misahin yang lain. Nah, lambangnya adalah alfa. Rumusnya adalah eh, kapasitas B dibagi kapasitas A. Jadi kalau nilai selektivitasnya gede, artinya K aksen B-nya gede. Ya, ini saya tulis ya. Kalau alfanya mau gede, berarti K aksen B-nya harus gede. Meanwhile, K aksen A-nya kecil. Artinya kan ini TR waktu retensi B-nya tinggi dan waktu retensi A-nya kecil. Ya, artinya kan dia jauh-jauhan kan ya. Begitu. Artinya dia selektif. Ya. Seperti itu. Jadi kita udah belajar tadi retensi, kapasitas, resolusi, selektivitas. Ini cepat banget. Very quick. Oke, ini nanti ini di kelas sudah pernah sih kalau masuk kelas saya pasti ini latihannya udah. Cuma kita skip aja dulu. Kita akan langsung ke teori besaran dasar kromatografi. Sampai sini dulu ada yang mau tanyain? Semoga aman ya. Oke. Lalu ini nih yang banyak teorinya ya. Saya yakin kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait dengan kromatografi, maka di seleksi wilayah ini akan lebih ke arah theoretical ya, yang pertanyaan-pertanyaan hafalan lah ya kalau saya lihat tuh. Jadi strateginya kita memang harus diubah ya. Kalau dulu-dulu kita belajar hitungan banyak, sekarang kita coba ke teorinya dulu aja. Nah,
di dalam kromatografi ini ada dua teori yang penting adalah yang pertama teorinya Platt Platt theory sama Van Demter ya. Nah, intinya gini, teori Platt itu kalau kalian belajar pemisahan gitu ya. Pertama kalau kalian belajar ekstraksi Craig. Jadi sebelum kita masuk ke pemisahan dengan menggunakan kromatografi, kalian harus ingat bahwa basic dari kromatografi itu adalah ekstraksi ya, Craig. Nah, tapi ekstraksi Craig ini juga asal muasalnya dari ekstraksi biasa. Dan kalau kalian ingat di bagian ekstraksi, rekan-rekan mahasiswa, em, pemisahan itu akan lebih baik apabila dilakukan berulang-ulang gitu. Berulang-ulang, maka pemisahannya akan lebih bagus dibandingkan dengan yang cuma satu kali ya. Jadi di sini Craig mempropose gitu ya, ada yang namanya pelat teori ya. Nah, pelat teoritis ini adalah tempat kesetimbangan partisi solut di antara fasa gerak dan fasa diam. Jadi tempat dia mengalami perpindahan gitu. Nah, makin banyak jumlah pelat teoritis, maka pemisahan akan semakin efisien. Ya, jadi kalian bayangin kalau di kromatografi itu kan ada semacam kolom ya, kolom. Nah, kolom-kolom itu tuh akan kebagi ke ruangan-ruangan yang lebih kecil atau kompartemen yang lebih kecil yang kita sebut sebagai pelat teoritis. Semakin banyak pelat teoritis, semakin banyak tempat untuk mengalami pemisahan dan nanti pemisahannya akan lebih bagus. Ya. Nah, menurut Craig, tebal dari pelat teoritis ini disebut sebagai Height Equivalent Theoretical Plate, HETP. Ya. Nah, jadi kalau nanti HETP-nya banyak, ya, sorry, saya hapus dulu. Kalau mau mendapatkan pemisahan bagus, maka HETP-nya itu harus kecil. Ya. Nah, caranya supaya HETP kecil adalah jumlah pelat teoritisnya besar. Ya, artinya banyak tempat-tempat untuk mengalami pemisahan. Di sini nih kayak bisa kalian bayangin, di sini ada banyak kotak-kotak kecil. Nah, itu disebut sebagai jumlah pelat teoritis. Ya. Nah, rumusnya ini nih. Ya, HETP sama dengan L dibagi N. Ya, di mana L itu adalah panjang kolom dan N adalah jumlah pelet teoritis. Jadi logikanya adalah jika L-nya konstan, maka N besar akan menghasilkan H kecil. Nah, ini yang akan menghasilkan pemisahan yang baik. Ya, jadi usahakan N-nya gede. Karena kalau N-nya gede, banyak tempat pemisahan. Ya, jadi ini HETP sama dengan L dibagi N. Ya, oke. Nah, kemudian dengan berbagai macam penurunan yang kalian bisa baca di buku H, jumlah pelat teoritis ini dengan waktu retensi. Ya, rumusnya ini N sama dengan 16 dikali TR per W kuadrat. Ya, jadi di sini logikanya kalau kita mau N-nya gede, maka syaratnya adalah pertama, TR-nya gede, dan yang kedua adalah W-nya kecil. Ya, lagi-lagi sama dengan konsep-konsep pemisahan sebelumnya ya. Oke. Nah, ini kalau di convert ke sini dia ini ada delta. Delta itu adalah lebar pada setengah tinggi puncak. Jadi kalau misalnya kita punya ini puncak, ini TR, ini W. Nah, kalau setengahnya let's say di sini, ini delta namanya.
Ya, W setengah. Set. Ya, jadi intinya gampangnya adalah kalau mau pemisahannya bagus, maka wajib banyak N. Ya, jumlah plat teoritisnya banyak. Nanti banyak tempat untuk melakukan pemisahan. Syarat N-nya gede adalah tadi waktu retensinya harus gede dan lebar puncaknya harus kecil. Ya. Nah, kalau di sini saya tulis ya, kalau lebar puncaknya gede, ya, berarti makin tidak efisien suatu pemisahan. Ya, jadi kalau kalian perhatiin, kalau dia gendut gitu ya, set begitu, ya berarti kan nggak bagus pemisahannya. Karena ada yang telat-telat banget, ada yang cepet-cepet banget gitu kan, dibandingkan yang slim seperti ini nih. Ya, jadi ini efisiensinya bagus. Berarti logikanya jumlah plat teoritisnya banyak. On the other hand, yang ini efisiensinya buruk. Kenapa? Karena nilai N-nya kecil. Oke ya? Bisa dipahami rekan mahasiswa konsep ini? Karena ini konsep penting banget. Bisa, Pak. Ya, ya intinya harus banyak tempat buat lakukan pemisahan. Oke, then, nah ini pelebaran puncak. Konsepnya ada simetris, ini yang paling bagus. Ada yang tailing. Ya, tailing itu karena di sini nih kalian perhatiin ya. Ya, di sini ada kalian perhatiin ada yang telat, ada yang fronting, ada yang kecepatan. Ya, ada yang kecepatan. Ya, nah, selanjutnya ini. Kalau kita menghubungkan resolusi tadi, resolusi kan tadi seberapa terpisah ya antara dua komponen. Yang rumusnya ini kan tadi ya, 2 delta TR dibagi jumlah dari lebar puncak. Nah, kalau kita mau menghubungkan dia dengan faktor kapasitas, selektivitas, dan jumlah plat teoretis, maka rumusnya ini nih, ya. Resolusi itu adalah seperempat akar N, ya. N itu tadi jumlah plat teoritis. Alfa itu selektivitas. K aksen B itu adalah kapasitas. Nah, jadi ketiga faktor tadi digabungkan sedemikian rupa sehingga dapat dikoneksikan dengan yang namanya resolusi. Oke? Nah, berarti logikanya gimana nih? Secara logika. Kita mau resolusinya gede kan nih? Kalau mau resolusinya gede, maka jumlah plat teoritisnya harus gede, ya kan? Selektivitasnya harus gede. Dan faktor kapasitas komponen yang keduanya harus gede. Gitu kan ya. Nah, gimana kita mencoba untuk mengatur itu? Ya, bagaimana mengatur itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Pertama-tama kan kita bisa ngutak-ngatik plat teoritis, kita bisa ngutak-ngatik selektivitas, kita bisa ngutak-ngatik kapasitas. Yang pertama mau coba utak-atik kapasitas nih, ya. Kita mau kapasitas B itu gede, ya. Kapasitas B gede. Kapasitas B itu rumusnya adalah TRB minus TM T0 boleh bagi T0. Ya, berarti kita berusaha untuk bikin si B itu lebih lama, ya, lebih lama eh, quote and quote nongkrong di kolom, ya, lebih lama nongkrong di kolom. Caranya gimana? Ya udah, caranya kalau di kromatograf gas kita mencoba untuk menurunkan temperatur kolom, ya, menurunkan temperatur kolom. Kenapa? Karena kan kalau di kromatografi gas, kalau kita naikin pasang temperatur yang gede, nanti semua gas itu bakalan teruapkan lebih cepat dan akan melaju lebih cepat karena dia punya energi yang lebih gede, ya.
Tapi kalau kalian eh, turunkan temperatur kolom, gas-gas yang titik didihnya tinggi itu bakalan lebih lama karena dia butuh waktu, butuh energi yang cukup untuk dia bisa moving, ya. Jadi kalau dia yang titik didihnya itu tinggi tadi, kalau kita turunkan temperaturnya ya dia pasti akan lebih lama dong, lebih lama dia stay, ya. Jadi yang temperaturnya tinggi cabut dulu, baru yang temperaturnya tinggi dia agak lama, ya. Nah, kalau di LC atau kromatografi cair kita menggunakan fasa gerak yang lebih lemah, ya. Fasa gerak yang lebih lemah yang kepolarannya mendekati fasa diam. Ya, karena kalau dia lebih lemah atau kepolarannya mendekati fasa diam, maka otomatis akan lebih banyak waktu komponen tersebut untuk tertahan di fasa diam, sehingga waktu retensinya akan lebih lama. Ya, jadi contohnya ini kalau kalian perhatiin eh, di sini 1 dan 2 itu bisa terpisah, ya, simple dengan mengutak-atik fasa geraknya kalau dia LC dan menurunkan temperatur kalau dia GC. Ya. Yang kedua adalah mengatur faktor selektivitas. Selektivitas kan artinya seberapa cocok gitu ya, seberapa dia menahan yang satu tapi ngelewatin yang lain. Ya. Caranya gimana kalau di GC? Di GC adalah pasti ngubah fasa diam. Ya, ngubah fasa diam supaya kepolarannya itu semirip mungkin dengan komponen yang mau kita tahan lebih lama. Ya, menahan komponen yang mau kita tahan lebih lama. Kalau di GC gimana? Kita ubah fase geraknya sehingga lebih mengelusi salah satu komponen dibandingkan komponen lain. Lagi-lagi, cari yang polaritasnya semirip mungkin dengan yang mau kita lewatkan. Ya, jadi sesimpel itu kalau yang selektivitas. Nah, yang ketiga adalah mengatur efisiensi ya. Tadi kan kita balik lagi ke sini ada 3 faktor, kapasitas, selektivitas, sama efisiensi. Efisiensi itu terkait dengan plot teoritis. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi pelebaran puncak atau penurunan efisiensi kolom ada 3 nih, difusi eddy, difusi longitudinal, transfer massa. Nah, ini secara teoretikal saya ajarin juga di kelas. Kita kenal lagi ya satu-satu ya. Pertama difusi eddy, ya. Ini kolom nih rekan-rekan mahasiswa. Ini kolom, ini dia detektor. Nah, kalau kolomnya itu kolom yang packing, maka di dalamnya ada material-material yang ada sebagai pengisi kolom. Nah, kemudian ada space-space yang bisa dilalui oleh analit-analit untuk bisa sampai ke detektor. Nah, di dalam prosesnya ada yang namanya difusi eddy, ya, difusi eddy. Nah, ini menggambarkan seberapa mudah analit itu bisa pindah atau bergerak nih. Nah, seperti yang kalian tahu ya, analit ya bisa aja dia ambil jalur sini gitu. Jadi dia cepat, tapi bisa jadi dia ada yang ngelewatin jalur-jalur yang lebih sulit. Nanti dia lebih lama. Nah, sehingga dia terjadilah yang namanya pelebaran puncak. Ya, akibat perbedaan jalur distribusinya gitu. Ya, karena si analitnya ada yang lewat jalur cepat gitu ya. Ada yang lewat jalur lambat. Nah, saya ada video sebenarnya cuma ini di PowerPoint ya. Nah, kita lihat rumusnya nih ya. Rumusnya difusi eddy itu HP ya 2 alfa dp. Nah, dp ini adalah rata-rata diameter partikel ya. Kalau kita kan mau difusi eddy-nya itu kecil. Dia mau kecil, maka dp-nya harus kecil, diameternya harus kecil ya. Karena kalau diameternya kecil
Itu difusi eddy. Yang kedua adalah difusi longitudinal. Ya. Nah, difusi longitudinal tuh simpelnya adalah karena em, misalnya ya kalian punya zat 1 molar gitu kan ya, di satu titik. Nah, ketika dia mengalami difusi, dia pasti akan mengarahkan beberapa zatnya itu ke bagian-bagian yang kosong, ya, untuk menyeimbangkan lah konsentrasinya gitu. Sehingga ada yang bagian sini telat, ada yang cepat, ya. Sehingga lagi-lagi karena difusi longitudinal itu ada yang umumnya di sini, ada yang bergerak cepat, ada yang lambat. Ya, jadi karena berdiskusi dari bagian tengah pita ke kedua tepi pita. Ya, nah ini kalian perhatiin di sini, ya. Intinya adalah bahwa difusi longitudinal ini berbanding terbalik dengan laju alir, ya, dibandingkan laju alir. Karena logikanya gini, kalau laju alirnya tinggi, ya, dia tuh kayak dipaksa untuk lari cepat gitu. Nggak ada waktu buat berinteraksi satu sama lain. Jadinya dia bisa seragam, ya. Jadi kalau laju alirnya tinggi, eh, tidak ada waktu berdifusi, ya. Jadi nggak ada waktu mainnya gitu loh, kayak nggak ada waktu buat ke kiri ke kanan gitu, ya. Karena di push dengan cepat gitu, sehingga nanti nilai HD-nya atau difusi longitudinalnya akan kecil. Kalau HD-nya kecil, maka efisiensinya bagus, ya. Jadi dia berbanding terbalik dengan laju alir. Oke, nah di sini poin pentingnya adalah difusi longitudinal lebih berpengaruh pada kromatografi gas. Ya, karena gas itu kan dia bergeraknya cepat, ya, random banget gitu, bisa kemana-mana dengan waktu yang cepat. Jadi ini akan lebih mempengaruhi pada GC, ya. Nah, semakin besar laju alir, maka semakin kecil waktu komponen untuk mengalami difusi. Nah, jadi intinya kalau mau difusi longitudinalnya rendah, maka kita harus menaikkan laju alir, ya. Nah, yang ketiga adalah transfer massa. Ya, transfer massa itu adalah seberapa cepat, kan kalau kita perhatiin ini fase fase diam, terus ada analitnya. Analit kan pertama dia nempel dulu tuh fase diam, habis itu dia keluar lagi. Nah, waktu ini, waktu untuk dia berinteraksi kemudian pindah lagi ke fase gerak itu adalah transfer massa namanya. An- Kelamaan nongkrong di fase diam, ya udah, dia pasti yang lebar gitu kan. Dia pasti ngelebar. Tapi kalau dia kecepetan atau dia nggak mau nongkrong sama sekali, ya udah berarti dia kecepetan nantinya, ya, kecepetan. Nah, kita lihat di sini transfer massa. Kalau kita perhatiin dia berbanding lurus dengan laju alir fasa gerak, ya, laju alir fasa gerak. Nah, kalau digabungin, maka tadi efisiensinya tadi itu akan dipengaruhi oleh difusi eddy, difusi longitudinal, difusi transfer massa di fasa diam, dan transfer massa di fasa mobile. Nah, kalau digabungkan, jadilah yang namanya persamaan Van Deventer, di mana efisiensi itu adalah A tambah B bagi U tambah C bagi U. Nah, yang A ini adalah difusi eddy, ya. Difusi eddy kan tidak dipengaruhi oleh laju alir. Yang di sini adalah longitudinal. Tadi seperti saya bilang, dia harus berbanding terbalik dengan nilai mu. Yang satu lagi adalah transfer massa.
dia sebanding dengan laju alir. Ya, ini persamaan Van Demter namanya. Dan kalau mau kita perhatiin di sini, nah, ya, jadi H sama dengan A tambah B bagi mu tambah C kali mu. Ya, berarti kan C mu itu kan dia garis lurus ya, linear. Kalau B bagi mu, dia akan seperti ini. Dia akan makin turun, tapi makin lama statis. Kalau A, dia tidak ada pengaruh sama sekali kan tuh. Ya. Nah, untuk mencapai kesetimbangannya, kita cari titik optimumnya, which is yang ada di sini. Sini nih. Ya, seperti itu. Nggak boleh nyari yang di sini nih, laju alirnya ini. Karena di sini A-nya kecil banget, minimal yang lainnya gede banget. Ya, tapi kita cari titik yang kesetimbangan di sini. Ya. Oke, sampai situ dulu ada yang mau tanyain nggak? Ini theoretical, banyak juga yang mungkin bisa ditanya ya sama penguji. Jadi Em, pahami? bisa dipahami, Pak. Mungkin Ya, saya mau tanya yang bagian pelebaran puncak. Oh, yang tadi, yang di atas. ya, Yang pelebaran puncak, Pak. yang ini. Nah, itu kan asimetris, tailing sama fronting. Jadi pas banget di tahun lalu itu ada soal yang jadi soalnya itu seperti ini. Puncak kromatogram di bawah ini disebut dengan fronting peak. Fronting peak ini disebabkan oleh kalau kayak fronting disebabkan kenapa, Pak? Kalau tailing disebabkan kenapa? Hmm. Oke, ini persis banget kan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang teoretikal banget. Oke, kita logikain aja. Kita kita berpikir kritis lah di sini. Ya. Nah, tailing sama fronting. Tailing itu kan berarti dia telat ya. Kalau fronting itu cepat. Nah, biasanya kalau tailing itu atau telat pasti karena ada fasa diam. Kan banyak kemungkinan, George. Kamu bisa pikir kemana-mana. Ada faktor fasa gerak, ada faktor fasa diam, bla 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 bla. Ya. Tapi kalau biasanya umumnya nih ya, umumnya fasa kalau dia tailing, dia telat. Artinya apa? Fasa diamnya terlalu kuat atau fasa geraknya terlalu lemah. Maksudnya apa? Kalau fasa diamnya terlalu kuat, artinya kan dia nahan terus tuh. Si analitnya tahan aja terus. Keluar nggak dia? Keluar, tapi nanti di akhir gitu. Di ujung-ujung. Ya. Fasa diam terlalu kuat dan fasa gerak terlalu lemah itu sama. Ya, kalau fasa geraknya terlalu lemah, fasa geraknya tuh nggak mampu untuk eh apa namanya ngedorong si analit. Malah dia lebih tertarik ke fasa diamnya. Kalau fronting kenapa? Fronting kan berarti banyak yang cepat ya. Banyak yang keluar cepat. Biasanya karena overloading sampel. Jadi, let's say 1 mili gitu ya, di di kalau kamu coba waktu itu di apa namanya di lab gitu kan, masih ingat nggak kalau mau nge-inject tuh kan harus cepat ya, Iya, Pak. harus cepat, terus harus presisi gitu. Tapi kalau misalnya kamu masukin dia, let's say 1 mikroliter, tapi kamu masukin 1,5, artinya kebanyakan sampelnya. Kamu inject, nah maka dia akan menghasilkan yang namanya fronting. Biasanya disebabkan sama overloading sampel. Kebanyakan sampel yang harus dimasukin. Ya, umumnya gitu, George. Secara logika. Iya, Pak. Ada jawabannya di sini. Ada ya? Volume sampel yang terlalu banyak. Ya, Terima kasih, Pak. ya gitu. Kita bisa bisa logikakan lah. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nanti saya ada soal ujian saya sih itu. Tapi kalian kan udah ada masih ada yang ujian nggak di sini? Ujian masih ada yang mengambil pemisahan nggak? Aman, Pak.
Nggak ada. Aman ya. Saya kan soal ujian saya aja deh ke kalian ya nanti. Soal ujian PG saya buat belajar. Ya, most likely mungkin kalau dia keluarin teori itu yang keluar lah. Karena saya juga, pas saya ngelihat soalnya, ah, oke. Oke, saya tahu arahnya kemana. Oke, I'll be very quick. Let's move ke bagian GC, MC. Sorry, ini nanti yang bakal saya kasih ke kalian ya. Mungkin kalau 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 Rani pernah nih ngeliat soal ini nih, dikerjain sendiri ya, soal bisa kasih lah ke kalian lah gitu. Ya ini eh theoretical banget. Nanti kalau mau minta kunci jawaban boleh lah, saya kasih lah. Ya soal-soalnya kan kayak gini kan nanti si seleksi wilayah kan ABCD ABCD kan. Iya Pak, Nah nanti mirip. esainya nanti ada juga di sini nih. Ini George juga pernah nih kayaknya ngerjain soal yang ini nih, soal nomor, soal seleksi saya juga kadang-kadang saya ambil dari sini. Ya, but nanti saya kasih terakhir. Ya, kita ke sini dulu GC ya, overall secara cepat, quick banget ya. Pertama-tama kita ke GC dulu ya. GC itu untuk memisahkan ya, intinya kan memisahkan komponen-komponen di fasa diam dan fasa gerak. Nah, cuma kalau GC itu dia harus zat-zat yang mudah menguap ya, zat-zat yang mudah menguap. Jangan sampai kalian masukinnya liquid ya, liquid yang non volatil itu jangan, nggak bisa ya. Fasa geraknya gas, fasa diamnya padat atau cair, tergantung. Cuma fasa geraknya pasti gas ya. Nah, ini ininya apa? Overall alatnya. Jadi ada gas di bawah alirannya, terus sampelnya diinjek, kemudian gas ini ngebawa sampel, ya. Nah, sampelnya itu dimasukin ke oven untuk bisa ngatur suhu, ya. Kita setting dari suhu yang rendah dulu, ya. Jangan sampai tinggi, langsung tinggi, karena kalau langsung tinggi semuanya bakalan keluar kan ya. Kita ambil yang rendah dulu, ya. Jadi nanti yang rendah, yang titik didihnya rendah akan cabut duluan. Nanti yang titik didihnya lebih tinggi akan agak-agak telat gitu. Nah, masuk ke detektor untuk mendeteksi, masuk ke data sistem sehingga nanti menghasilkan yang namanya kromatogram. Ya. Nah, kemudian ini alat-alatnya whatever. Ini saya skip. Ini gas pembawanya biasanya dia inert. Ya, either helium or hidrogen, nitrogen, argon. Ya. Kemudian ini dibaca aja. Nah, ini kolom. Most likely mungkin bisa ditanya ya. Kolom itu ada dua jenis. Pertama kolom terkemas. Jadi kolomnya itu di dalamnya ada partikel-partikel penyaringnya gitulah gampangnya. Ya, atau disebut sebagai packet column. Dalamnya biasanya ada senyawa-senyawa silika. Ya, silika. Nah, kemudian ada yang kolom terbuka atau kolom kapiler. Nah, lihat nih, ini kan terbuka nih ya. Jadi dia tuh kayak kayak kopong lah kalau bahasa ininya ya. Bahasa ininya sehari-harinya kopong gitu. Nah, cuma kalau dia porous PLOT ya, porous layer open tube, dia ada sedikit partikel lah di dinding-dinding ya yang berpori. Kemudian ini ada WCOT, wall coated open tube. Dia ditempel gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian ini nih ya. Jadi GC itu dipengaruhi oleh titik didih. Tapi sometimes kepolaran juga mempengaruhi ya. Nah, jadi kepolaran kita lihat kalau dia fasanya non polar
ya fasa diamnya kolom kan fasa diam ya. Kalau fasa diamnya nonpolar, otomatis dia akan memisahkan biasanya berdasarkan titik didih. Ya, jadi yang titik didihnya kecil akan duluan, titik didihnya gede akan lebih telat. Nah, kalau dia sedikit polar, dia bisa dipengaruhi oleh titik didih atau interaksi dipol. Ya, dipol itu kan karena ada perbedaan polaritas. Nah, kalau dia fasa polar, jadi dia bisa dipengaruhi oleh interaksinya. Ya, interaksinya dipol-dipol antara senyawa tersebut dengan fasa diam. Ya, ini senyawanya yang bisa digunakan tergantung ya. Jadi ujungnya sih sama ya silika. Ya, tapi nanti di cabang-cabangnya bisa diutak-atik sedemikian rupa untuk meningkatkan atau menurunkan polaritasnya. Ya. Nah, ini contohnya ya kalau non polar itu senyawa-senyawa yang hidrokarbon, kalau yang strongly polar itu biasanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus hidroksida yang banyak ya. Oke, kemudian dalam GC itu ada namanya dua dua metode. Pertama isotermal. Kalau isotermal itu artinya si ovennya itu disetting di suhu yang sama, ya, di suhu yang sama, nggak diutak-atik. Sama ada temperatur programming namanya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Artinya gimana? Jadi dia disetting dulu nih, disetting dulu di suhu yang kecil dulu, sekian menit. Habis itu dinaikin secara bertahap ke suhu yang lebih gede. Terus naikin lagi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbagus atau menaikkan resolusi. Karena kalau dia isotermal, rekan-rekan mahasiswa bisa jadi, misalnya suhunya segini nih ya, bisa jadi kegedean. Nanti semuanya terelusi dengan cepat ya. Kalau dia suhunya ketinggian, terlalu besar, untuk gimana? Terlalu besar. Nanti dia puncaknya begini, set, set gitu. Ya, atau kalau dia suhunya terlalu kecil, logikanya gimana? Kalau dia isotermal. Bakal lama banget keluar. Exactly, betul banget George. Bakal lama banget keluarnya. Ya, bakal lama banget keluarnya. Ya, itu logika simpel. Ya, makanya kadang-kadang kita menggunakannya temperatur programming. Ya, ini detektornya ada banyak. Mungkin kalian bisa baca-baca aja. Ya. Lalu HPLC, ya HPLC, LC ya intinya ini LC. Alatnya begini, overall sama. Tapi di sini ada tempat pompa. Ya, kenapa dia disebut high performance? Karena dia menggunakan tekanan yang gede banget, ya, tekanan yang gede banget sampai sekian Pascal untuk memompa fasa diam, sorry, fasa mobile dan juga sampel, ya, melalui kolom yang sangat kecil. Jadi kalian bisa bayangin ya, kolomnya kecil, rapat-rapat, otomatis supaya dia bisa eh, terelusi, maka butuh yang namanya tekanan yang gede. That's why dia disebut high performance. Ya, ini detektor di record sampai 400 bar tuh ya. Ini terus yang paling penting di sini adalah nah jenis kolom. Jadi basically kolom itu dia base-nya itu adalah silika. Nah, cuma silika ini kan dia bisa sangat versatil sekali untuk bisa diutak-atik gugus fungsinya. Ya, jadi bisa diutak-atik
Nanti kalau yang polar dia silika. Kalau mau dinaikin lagi polaritasnya, ganti dengan amina, ya, dikasih derivatisasi ke amina. Kalau non polar tinggal dibikin reaksi dengan menggunakan C8 atau C18. Karbon 8, oktan, sama C18. Ya. Nah ini nanti kalian coba pelajari sendiri. Siapa tahu ditanya, plot, Peugeot, Scott. Nah ini juga nih penting nih. Ya, fasa normal sama fasa terbalik. Umumnya di dalam HPLC itu kita menggunakannya reverse phase. Ya, fasa terbalik. Terbalik. Ya. Nanti biasanya fase terbalik itu udah pasti ya. Fase diamnya adalah non polar, biasanya dia pakai C8, fase geraknya polar. Udah hafalin ini aja kalau mau ngapalin. Fase normal ya berarti geraknya non polar, diamnya polar. Dan ini nggak umum ya, nggak umum karena logikanya kalau misalnya dia fase normal ya, fase normal kan berarti fase mobilenya itu non polar ya. Ini pelarutnya mahal banget pertama gitu dan juga toxic. That's why dia nggak banyak digunakan ya. Dia lebih banyak menggunakan fasa terbalik. Karena kan pelarut non polar kan di mana-mana ya. Kita pakai air aja dia udah non polar, udah jadi polar gitu ya. Nah, ini yang kedua isocratic elution sama gradient elution ya. Isocratic elution itu artinya kita menggunakan fasa mobile yang komposisinya sama atau polaritasnya sama di dalam setiap fase pemisahan. Tapi kalau gradient elution itu artinya kita mengutak-ngatik komposisi eluen supaya kita bisa mengutak-ngatik polaritasnya. Ya, jadi misalnya di awal kita menggunakan asetonitril air 50/50. Habis itu kita ganti jadi air asetonitril 40/60. Ini jadi lebih polar atau lebih non polar nih? Kalau diganti jadi air asetonitril 40/60. Lebih polar atau lebih non polar dibandingkan yang sebelumnya nih yang 50/50. Jadi dari air asetonitril setengah-setengah diganti jadi air asetonitril 40/60, dia jadi lebih polar atau lebih non polar nih? Sepertinya lebih non polar. Ya pasti lebih non polar. Kenapa? Karena airnya kita sedikitin, simpelnya kan gitu kan ya. Ya, dan asetonitril kan dia comparably lebih polar lah, ya. Sorry, lebih non polar dibandingkan air. Ya. Oke, nah ini contohnya nih pemisahannya ya. Yang di atas itu adalah isokratik, dia pakai 60% asetonitril. Setelah dia diganti jadi gradient elution, dia pemisahannya jadi lebih bagus tuh bagian sini nih. Set. Tuh, ya. Dan dengan waktu lihat berarti ini yang lebih shorter ya. T rendah, R naik. Misalnya bagus dong ya. Oke, oke. Do I have any time? Ada 5 menit mungkin ya. Kita 5 menit aja, 5 menit. Kita lihat soalnya lah, ya. Nanti kalian, saya kesini aja dulu deh. Nah ini nih, simple. Nomor satu deh. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hasil pemisahan yang memberikan kolom berikut? Pertama-tama kita cek dulu. Ini GC atau LC? Kalau kalau senyawanya ini nih pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, dodekana. Ini pasti Oh, GC. ini GC. Kalau GC cara ngutak-ngatiknya pasti Coba. temperatur programming.
Udah pasti. Ya, pertama itu, kedua suhu. Mungkin ya, kalau misalnya kita mau pakai isokratik, isokratik bisa, tapi suhunya harus diturunkan. Idihnya Octana nih.